Keberadaan Yakub, salah satu tokoh utama dalam agama Abrahamik, penuh dengan dinamika dan peristiwa pahit serta menyentuh. Kisah hidupnya mencakup balas-membalas kelicikan, konflik keluarga, pilih kasih pada anak, dan tragedi yang menghantui karena konsekuensi dari perbuatan-perbuatan licik Yakub sebelumnya. Kisah muslihat yang dilakukan Yakub ini dimulai dengan saudara kembarnya, Esau, yang terlibat dalam pertukaran hak sulungnya untuk mangkuk sup, suatu kejadian yang memicu pertikaian panjang antara mereka. Yakub dan Esau adalah saudara kembar, tetapi Esau lahir lebih dulu dari Yakub. Esau adalah seorang pemburu yang tangkas dan menjadi kesayangan ayah mereka, Ishak, sementara Yakub lebih suka tinggal di tenda. Ketika Esau kembali dari berburu, dia sangat lapar dan meminta Yakub untuk memberinya makanan. Yakub memanfaatkan kesempatan ini dan meminta Esau untuk menjual hak kesulungannya sebagai anak sulungnya demi semangkuk makanan. Esau, dalam keadaan lapar dan kurang pertimbangan, setuju untuk menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ini adalah kecerdikan Yakub yang memanfaatkan situasi demi mendapat hak kesulungan yang dianggap Yakub sebagai hal yang berharga. Kemudian Ishak, ayah dari Yakub dan Esau, sudah tua dan hampir buta. Dia ingin memberikan berkat kesulungannya kepada anak sulungnya, Esau, sesuai dengan tradisi pada saat itu yang memberikan hak yang istimewa kepada anak sulung dalam keluarga. Namun, Ribka lebih menyayangi Yakub. Ribka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau untuk mendapatkan berkat kesulungan itu dari Ishak. Yakub, dengan bantuan ibunya, Ribka, merencanakan agar dia yang mendapatkan berkat kesulungan tersebut. Yakub menyamar sebagai Esau dengan memakai kulit kambing untuk meniru kekasaran kulit Esau yang biasanya kasar karena kegiatan berburunya. Dalam kesulitan melihat dan meraba, Ishak awalnya ragu tetapi memberikan berkat kesulungan tersebut kepada Yakub. Ketika Esau pulang dan mengetahui apa yang telah terjadi, dia merasa sangat terluka dan marah. Esau merasa bahwa Yakub telah mengambil sesuatu yang sangat berharga baginya. Esau merasa tertipu dan sangat kecewa. Kejadian ini menciptakan ketegangan dan konflik antara Yakub dan Esau. Ini juga menjadi titik awal dari perjalanan panjang Yakub, termasuk konsekuensi dari tindakannya dan hubungannya dengan Esau yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan. Kisah ini mencerminkan persaingan antara saudara, pengkhianatan, dan tindakan cerdik Yakub. Ini juga menjadi permulaan dari perjalanan hidup Yakub yang panjang, termasuk perjalanan spiritual dan hubungannya dengan Allah. Kisah ini sering digunakan untuk menggambarkan konsekuensi dari tindakan tidak jujur dan ambisi yang berlebihan. Perebutan hak kesulungan dan berkat ini merupakan contoh nyata dari konflik keluarga yang rumit. Yakub terlibat dalam tindakan tipu daya untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya menjadi milik saudaranya, meskipun banyak yang berpendapat bahwa Esau telah menjual haknya sebelumnya dengan sangat murah. Kisah ini mencerminkan sifat manusia yang tidak sempurna, kecemburuan antara saudara. Keputusan Yakub untuk memperoleh berkat itu dengan cara licik mungkin tampak tidak adil, tetapi merupakan bagian dari perebutan dalam perjalanan hidup yang penuh kompleksitas dan kepahitan. Yakub, setelah peristiwa mendapatkan berkat kesulungannya dari ayahnya Ishak, melarikan diri dari kemarahan Esau, kakaknya. Dia pergi ke rumah Laban, saudara dari ibunya, untuk mencari perlindungan dan tempat tinggal yang aman. Di sana, Yakub bertemu dengan Rahel, anak Laban, dan jatuh cinta padanya. Kelicikan berlanjut dalam kehidupan Yakub ketika dia berurusan dengan Laban, pamannya. Laban, setelah mengetahui bahwa Yakub adalah sanak saudaranya dan mendengar cerita tentang berkat kesulungan yang diterima Yakub, Laban menerima Yakub di rumahnya.
Laban juga menawarkan Yakub untuk bekerja dalam pertanian dan ternaknya sebagai ganti dari proses pernikahan dengan Rahel, yang menjadi cinta pertama Yakub. Yakub, yang telah jatuh cinta pada Rahel, setuju untuk bekerja untuk Laban selama 7 tahun demi Rahel. Namun, setelah 7 tahun, Laban, dengan tipu dayanya, menikahkan Yakub dengan Lea, kakak perempuan Rahel, pada malam pernikahan. Ketika Yakub mengetahui hal ini di pagi hari, dia meminta Laban untuk memberikan Rahel kepadanya sebagai istri kedua dengan janji bahwa dia akan bekerja lagi selama 7 tahun tambahan. Kisah ini menunjukkan dedikasi dan keteguhan hati Yakub dalam cintanya kepada Rahel, sekaligus menyoroti kecerdikan dan keserakahan Laban dalam mengatur pernikahan tersebut. Laban berdalih tidak baik jika Rahel menikah lebih dahulu sebelum kakaknya. Kisah pernikahan di antara Yakub, Rahel, dan Lea juga penuh dengan kelucuan. Yakub yang sebenarnya mencintai Rahel terpaksa menikahi Lea karena tipu daya Laban. Meskipun demikian, Yakub tetap memperjuangkan hati Rahel dan menikahinya dengan bekerja selama 7 tahun tambahan. Bisa dibilang peristiwa ini adalah karma dari kelicikan Yakub terhadap Esau sehingga Yakub juga mengalami tipu daya dari Laban. Kemudian Yakub dan Laban terlibat dalam hubungan yang penuh dengan dinamika dan tindakan muslihat, terutama dalam pembagian hewan ternak. Setelah Yakub bekerja untuk Laban, Laban akan memberi upah untuk Yakub. Ketika tiba saatnya untuk membagi hasil kerja mereka, Laban dengan liciknya berusaha memanipulasi keuntungan dari kesepakatan mereka. Dia melakukan berbagai trik, seperti mengubah persetujuan mereka berkali-kali untuk memperoleh kawanan yang lebih baik. Akhirnya, kesepakatan dibuat oleh Yakub dan Laban, yang pada akhirnya malah memperoleh sebagian besar ternak Laban karena kecerdikannya. Kawanan ternak Yakub berkembang pesat sementara milik Laban menurun. Yakub mampu meraih kesuksesan finansial yang besar dari usahanya di bidang peternakan. Ini adalah contoh nyata bagaimana kecerdikan dan kebijaksanaan dalam manajemen ternak bisa membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam situasi di mana seseorang dihadapkan pada ketidakadilan dan manipulasi. Kisah tentang Yakub dan Laban adalah kisah yang syarat dengan dinamika dan kecerdikan dalam balas-membalas. Hubungan di antara keduanya dipenuhi dengan persaingan, strategi, dan kebijaksanaan, terutama dalam urusan pekerjaan, pernikahan, dan pembagian hewan ternak. Meskipun terjadi berbagai tingkah laku tidak jujur dan kelicikan di antara mereka, kisah ini juga menunjukkan bagaimana orang-orang cerdas bisa mengatasi rintangan dan meraih keberhasilan di tengah-tengah permainan tipu daya dan tipu muslihat. Karma yang diterima Yakub selanjutnya adalah karena ia tidak adil dan terlalu mencintai Rahel dibanding Lea, yang mengakibatkan Tuhan membuat Rahel mandul sedangkan Lea mempunyai banyak anak. Padahal Yakub menantikan keturunan dari Rahel. Tuhan membuat Rahel menjadi mandul akibat dari ketidakadilan Yakub dalam mencintai Rahel lebih dari Lea. Lea, yang menjadi istri pertama Yakub karena muslihat Laban, memiliki banyak anak sementara Rahel mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Bahkan Lea yang merasa lebih unggul karena memberikan 6 putra merasa cinta yang ia terima tidak seperti cinta Yakub untuk Rahel. Bisa dikatakan ketidakadilan yang diterima Lea itu adalah karma untuk Lea karena merebut kekasih adiknya sendiri. Setelah belasan tahun, Rahel akhirnya diberkati dengan kelahiran anak yaitu Yusuf. Ketidakadilan dan pilih kasih juga terjadi dalam kehidupan Yakub terhadap anak-anaknya. Ia lebih menyukai Yusuf, anak dari Rahel yang ia cintai, sehingga memberikan perlakuan istimewa padanya. Hal ini menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya, terutama ketika Yakub memberikan jubah yang indah pada Yusuf,
yang menandakan kasih sayangnya yang lebih dari biasanya. Saat Yakub memutuskan untuk meninggalkan Laban dan kembali ke tanah leluhurnya, dia merasakan ketakutan yang besar terhadap pertemuan dengan kakaknya, Esau. Yakub sangat khawatir bahwa Esau mungkin masih menyimpan dendam atas peristiwa tersebut dan bersiap-siap untuk membalasnya. Sebagai reaksi terhadap ketakutannya, Yakub mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Esau. Yakub mengirim hadiah-hadiah kepada Esau dalam upaya untuk meredakan kemarahan kakaknya. Selain itu, dia membagi keluarganya dan harta benda serta ternaknya menjadi dua kelompok, sehingga jika salah satu kelompok diserang, yang lainnya masih bisa selamat. Akhirnya, ketika Yakub dan Esau bertemu, Esau menyambutnya dengan kasih sayang dan perdamaian, yang mengurangi ketakutan Yakub. Ini menunjukkan bahwa ketakutan Yakub mungkin melebih-lebihkan situasi yang sebenarnya, dan Esau telah melupakan dendam masa lalu dan menerima Yakub dengan kasih sayang. Setelah tinggal di Kanaan dengan membawa sebagian besar harta Laban yang diperolehnya dengan muslihat. Tragedi melanda keluarga Yakub. Rahel, ibu Yusuf yang dicintainya, meninggal saat melahirkan Benyamin. Kematian Rahel menyisakan kesedihan yang mendalam bagi Yakub, terutama karena cinta yang mendalamnya pada Rahel. Kemalangan yang terjadi karena karma dari perbuatan-perbuatan licik dan tidak adil dari Yakub sebelumnya. Setelah kematian Rahel, Yakub lebih mencintai anak-anak dari Rahel, terutama Yusuf. Kasih sayang dan perlakuan istimewa yang diberikan Yakub kepada Yusuf memicu rasa cemburu dan kebencian dari saudara-saudaranya. Yakub sangat mencintai Yusuf, putranya dari Rahel, istri kesayangannya. Dia memperlakukan Yusuf dengan penuh kasih sayang dan memberikan perhatian yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yakub bahkan memberikan pakaian istimewa kepada Yusuf, yang menandakan kedudukan khususnya di antara saudara-saudaranya. Perlakuan istimewa yang diberikan kepada Yusuf oleh Yakub memicu rasa cemburu yang mendalam di antara saudara-saudaranya. Mereka merasa diabaikan dan merasa tidak adil karena perlakuan khusus yang diberikan oleh ayah mereka kepada Yusuf. Ketika Yusuf bermimpi dan bercerita tentang mimpi-mimpi yang menunjukkan kedudukannya yang tinggi di masa depan, saudara-saudaranya semakin terganggu dan cemburu. Hingga akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya memutuskan untuk menjualnya sebagai budak kepada pedagang Midian, yang akhirnya menjadi budak di Mesir. Perlakuan khusus yang diberikan kepada Yusuf oleh Yakub tidak hanya memperkuat rasa cemburu saudara-saudaranya, tetapi juga menjadi pemicu dari kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf dalam hidupnya. Saudara-saudara Yusuf menceritakan pada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan serigala dengan menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah karena darah domba. Karena Yakub begitu mencintai Yusuf, hal itu membawanya untuk hidup dalam kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Puluhan tahun Yakub hidup dalam duka karena kehilangan Rahel dan Yusuf. Buah karma dari perbuatan tidak adil dari Yakub. Yakub, setelah percaya bahwa putranya, Yusuf, telah meninggal, hidup dalam duka yang mendalam selama bertahun-tahun. Yakub memikirkan dan merindukan Yusuf tanpa henti, dan kesedihan ini menghantui hidupnya selama periode yang panjang. Hingga terjadi masa paceklik yang melanda seluruh negeri. Anak-anak Yakub diminta untuk membeli gandum di Mesir. Dan terungkaplah bahwa Yusuf masih hidup dan bahkan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Yusuf, yang mendapat kepercayaan tinggi di Mesir, mempersiapkan fasilitas yang nyaman dan menyambut keluarganya untuk tinggal di sana karena paceklik yang melanda seluruh negeri. Ketika Yakub menyadari bahwa Yusuf masih hidup, sukacita dan kebahagiaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya.
Rasa syukur dan kegembiraan atas penemuan bahwa putranya masih hidup menggantikan kesedihan yang telah lama membebani hidupnya. Pertemuan yang penuh emosi antara Yakub dan Yusuf adalah saat penebusan dosa dan pemulihan hubungan keluarga yang terputus. Ini juga menjadi akhir dari masa duka panjang yang dialami oleh Yakub dan membawanya pada akhirnya kepada pemulihan dan kebahagiaan yang luar biasa karena dapat bersatu kembali dengan Yusuf. Kisah ini mengajarkan tentang harapan, kesetiaan, dan penebusan dalam hubungan manusiawi. Ini juga menjadi bukti akan kasih Allah yang memungkinkan penyatuan kembali keluarga yang terpisah dan membawa kedamaian di antara mereka. Kisah Yakub menggambarkan kerumitan hidup, termasuk kesalahan manusia, pilih kasih, dan konsekuensi dari tindakan-tindakan licik. Ia menghadapi keseimbangan antara suka dan duka, kegembiraan dan kesedihan, yang menjadi bagian integral dari perjalanan hidupnya. Apa yang dialami Yakub adalah konsekuensi dari perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Meskipun ia memperoleh berkat dari Ishak, tapi karma akan tetap berlaku dan adil.